Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali dengan Ibu di materi selanjutnya, yaitu mengenai gerak pada benda. Nah, ini merupakan lanjutan dari gerak yang sebelumnya kita pelajari, yaitu di poin F. Materinya mengenai GLB dan GLBB. Apa sih singkatan dari GLB dan GLBB ini? Sebelum mempelajarinya, kita perlu mengenal istilah-istilah yang ada di layar kita ini, yaitu kecepatan dan percepatan. Yuk kita simak apa bedanya. Tahukah kamu apa itu kecepatan? Nah, pengertian kecepatan ini yaitu perpindahan tiap satuan waktu. Perpindahan tiap satuan waktu. Contohnya misalnya ada sebuah mobil ya sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per second atau 20 meter per detik ya. Second sama detik itu sama. Nah, apa arti dari kecepatan 20 meter per detik ini atau 20 meter per second ini? Artinya mobil tersebut berpindah ya. Mobil tersebut berpindah sejauh 20 meter setiap 1 detik. Ya, seperti itu. 20 meter per detik atau 20 meter per second adalah mobil tersebut berpindah sejauh 20 meter setiap 1 detik. Oke, bisa difahami? Oh iya, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, karena memang masih ada kuis-kuis di setiap slide-nya. Ya, silakan ambil alat tulisnya, ambil pensil atau pulpen dan buku tulis kalian. Silakan baca dan pelajari mana yang penting, lalu kerjakan kuis pertama yang ini. Nah, sudah siap? Kuis pertamanya, seekor hewan berlari dengan kecepatan 30 meter per second. Ya, bayangkan ada seekor hewan berlari dengan kecepatan 30 meter per second. Artinya adalah, silakan tulis jawabannya di buku kalian ya. Semoga kalian memahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, kecepatan ini tentunya akan muncul pada satu jenis gerak, yaitu yang bernama gerak lurus beraturan. Dari bahasanya sendiri, gerak itu perpindahan posisi, lurus itu lintasannya lurus, dan ada kata beraturan. Nah, di sini beraturannya seperti apa sih? Kita lihat. Ternyata beraturan yang dimaksud di sini adalah kecepatannya tetap. Ya, kecepatannya tetap. Kita lihat ada seseorang yang berjalan ya ke titik B sejauh 5 meter pada detik pertama. Ya, sejauh 5 meter pada detik pertama. Berarti dalam 1 detik dia bisa jalan 5 meter, jauh juga ya. Oke. Nah, selanjutnya dia jalan lagi di detik selanjutnya sejauh sudah 10 meter nih. Ya, detik pertama dia menempuh 5 meter, detik kedua 5 meter lagi, jadi totalnya 10 meter. Detik ketiga totalnya jadi berapa nih? Jadi 15 meter. Ya, ada pertambahan jarak setiap detiknya. Ya kan? Pertambahan jarak yang teratur setiap detiknya. Nah, disinilah kita lihat ternyata dia memiliki kecepatan. Ya, kecepatannya berapa ya? Nah, ternyata di detik keempat pun menjadi 20. Kita lihat pertambahannya. Setiap meter, maksudnya setiap detik bertambah 5 meter. Artinya dia memiliki kecepatan, iya, kecepatannya 5 meter per detik. Setiap detik dia berpindah sejauh 5 meter. Pada GLB, tiap detiknya
benda akan mengalami pertambahan jarak yang sama. Nah, kita perhatikan ya. Setiap detik pertambahan jaraknya sama tidak? Iya, sama. Ya, sama-sama bertambah 5 meter jaraknya. Yang disebut dengan 5 meter per detik. 5 meter setiap 1 detik. Ya, selalu begitu. Karena memang teratur. Ya. Makanya kecepatannya disebut kecepatan tetap. Kalau lihat grafiknya, kita lihat ada grafik kecepatan terhadap waktu. Ketika waktunya bertambah di detik pertama, detik kedua, dan detik ketiga, kecepatannya selalu tetap. Nah, itulah ciri-ciri dari GLB. Kemudian grafik kedua, grafik perpindahan terhadap waktu. Ya, di setiap detik ada perpindahan yang teratur. Ya, jaraknya teratur, setiap detiknya bertambah 5 meter. Gitu. Makanya arahnya teratur menuju ke atas. Oke, sampai sini bisa difahami? Kalau sudah, kita lihat ada kuis kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, dari fenomena ini silakan kalian tentukan berapa ya perpindahannya yang ditempuh mobil tersebut selama 3 detik. Ya, berapakah perpindahan yang ditempuh mobil tersebut selama 3 detik? Gitu. Kalau masih bingung, kita lihat lagi yang ini. Nah, kita pahami baik-baik di sini. Ya, kecepatan itu apa? Perpindahannya seperti apa setiap detiknya? Lalu, kalau sudah paham, silakan kerjakan kuisnya. Jangan lupa ditulis di buku tulis. Oke? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya yang tadi kan kecepatan. Ada lagi nih istilah baru namanya percepatan. Percepatan itu ada perubahan ternyata. Ada perubahan kecepatan dalam setiap satuan waktu. Jadi kecepatan yang tadi berubah. Kalau tadi kan kecepatannya tetap ya. Nah, ini ada perubahan. Seperti apa perubahannya? Contoh, misalnya nih, ada sebuah mobil berwarna merah kan, bergerak dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Oh, jadi kalau percepatan satuannya ada kuadratnya ya. Kalau tadi kan kecepatan hanya meter per second atau meter per detik. Tetapi kalau percepatan ada kuadratnya. Apa maksud kuadratnya di sini? Kita lihat ya dari penjelasan selanjutnya. Nah, mobil ini memiliki percepatan 3 meter per second kuadrat. Dan dia memiliki kecepatan awal. Kecepatan awalnya 20 meter per second. Jadi awalnya dia di speedometernya ya 20 meter per second. Lalu dia mengalami percepatan sebanyak 3 meter per second kuadrat. Jadi dia makin apa nih? Makin cepat. Ya, seperti apa? Jadi mobil tersebut mengalami perubahan kecepatan sebesar 3 meter per second setiap detiknya. Ya, artinya meter per second kuadrat di sini percepatannya berubah setiap detik sebanyak 3 meter per second. Gitu. Makin cepat. Seperti apa makin cepatnya? Nih, kita lihat ya. Di detik ke-0 kecepatannya berapa? 20 meter per second. Kan awalnya katanya 20 meter per second. Oke, kita bayangkan, oh awalnya 20 meter per second. Kemudian dia mengalami percepatan kan? Karena percepatannya 3 meter per second, maka di detik pertama ya kecepatannya menjadi menjadi 23 meter per second. Nah, bisa dibayangkan ya kalau makin cepat di detik kedua dan di detik ketiga dan seterusnya kecepatannya akan semakin bertambah. Ya. Ada juga sebetulnya istilah perlambatan ya, misalnya saat mobil itu tiba-tiba direm. Nah,
di situ terjadilah perlambatan. Artinya nilai percepatannya minus atau berkurang kecepatannya. Ya, gitu. Nanti kalian bisa melihat sendiri atau bisa mengalami sendiri mungkin ketika naik mobil, ketika pertama dinyalakan, kemudian digas, ya, awalnya diam menjadi makin cepat dan makin cepat. Tetapi ketika ingin berhenti, ya, mobil tersebut direm dari yang cepat menjadi melambat. Nah, itu namanya disebut percepatan dan perlambatan. Ya, oke, semoga bisa difahami ya, dan seterusnya. Nah, percepatan ini akan muncul pada fenomena gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB. Oke, gerak lurus ini mengalami kecepatan benda yang berubah. Kecepatan bendanya berubah secara teratur. Oh, teraturnya seperti apa ya berubahnya? Kita lihat, ada seseorang yang sedang berjalan, ya. Nah, di detik pertama dia mengalami kecepatan sebesar 5 meter per second. Artinya detik pertama dia berpindahnya sejauh 5 meter, ya. Di detik kedua ternyata dia kecepatannya menjadi 10 meter setiap second. Ya, setiap second dia pindahnya sejauh 10 meter. Makin jauh ya, makin cepat ya. Oke, di detik selanjutnya ternyata berapakah kecepatannya? Nah, di detik ketiga kecepatannya menjadi 15 meter per second. Bertambah lagi ya, dan kita bisa lihat polanya. Pertambahannya teratur tidak? Iya, teratur ya. Dari detik awal 5, 10, 15 kita bisa lihat pola pertambahannya ya. Tiap detiknya ini kecepatannya mengalami pertambahan. Kalau di sini bisa juga pengurangan ya kalau melambat. Nah, kalau di sini terjadi pertambahan sehingga benda bergerak semakin dipercepat. Ya, kalau diperlambat itu terjadinya pengurangan. Nah, dari fenomena yang ini kita bisa memahami polanya pertambahannya kan 5 ya. 5, 10, 15. Pertambahannya 5 ini ya yang disebut dengan percepatan. Ya, percepatannya 5 meter per detik atau 5 meter per second kuadrat ya. Artinya ada pertambahan kecepatan sebanyak 5 meter per second setiap detiknya. Ada pertambahan kecepatan sebanyak 5 meter per second setiap detiknya. Ya, jadi yang bertambah adalah kecepatannya. Bertambahnya secara teratur. Kenapa teratur? Karena teratur bertambahnya 5, 5, 5, dan 5, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Dari grafik kita bisa lihat kecepatan terhadap waktu, ya, setiap waktu kecepatannya bertambah. Ya kan? Setiap detik kecepatannya bertambah sehingga jarum grafiknya menuju ke atas. Nah, ini untuk GLBB dipercepat. Nah, untuk GLBB yang diperlambat, ya, kita lihat kok panahnya ke bawah ya grafiknya. Ya, karena memang di setiap pertambahan waktu kecepatannya akan berkurang. Ya, sehingga lama-lama mungkin bisa menjadi diam karena diperlambat. Oke, silakan pahami baik-baik tentang GLBB di sini ya, dan pahamilah perbedaannya. Kalau tadi GLB kecepatannya tetap, kalau GLBB kecepatannya berubah secara teratur ya. Oke, nah di sini ada kuis selanjutnya ya. Kuis yang berhubungan dengan GLBB. Ada sebuah bola yang bergulir
ya, dengan kecepatan awalnya 0 meter per detik, artinya tadinya diam gitu. Kemudian ceritanya ditendang. Nah, saat ditendang di detik keempat tercatat kecepatannya menjadi 12 meter per detik. Ya, tadinya 0 menjadi 12 saat detik keempat. Nah, kira-kira nih, perhitungkanlah berapa percepatannya, berapa pertambahan kecepatannya setiap detiknya. Ya, di detik keempat 12 meter per detik. Berarti di detik pertama, kedua, ketiga, sampai keempat ada pertambahan. Pertambahannya itulah yang bisa kalian cari. Ya, kalian boleh sambil membuka buku paket dan mungkin di sana ada contoh-contoh soal serta rumus yang bisa membantu kalian. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, kita lanjut dulu ya ke kuis yang keempat, yaitu hanya berupa fenomena-fenomena saja. Silakan pilih, manakah dari fenomena berikut yang merupakan contoh GLB dan GLBB? Manakah dari fenomena berikut yang merupakan contoh dari GLB dan GLBB? Ya, pilih. Misalnya GLB nomor berapa, GLBB nomor berapa, silakan kalian kerjakan. Nomor 1, ketapel yang dilepaskan vertikal ke atas. Ya, apakah dia mengalami GLB atau GLBB? Silakan tulis. Yang nomor 2, gerakan jarum jam. Ya, tentunya jarum jam yang ada baterainya ya. Jadi dia ada pergerakan. Apakah GLB atau GLBB? Nomor 3, sepeda yang sedang dikayuh kemudian direm. Nah, kira-kira di sini yang terjadi adalah GLB atau GLBB? Yang keempat, kereta yang melaju di lintasan lurus tanpa hambatan. Nah, kereta cenderungnya gimana nih kecepatannya? Apakah dia termasuk GLB atau GLBB? Silakan tentukan mana contohnya yang termasuk GLB dan GLBB, tuliskan di buku tulis kalian. Ya, mau nambah lagi nggak kuisnya? Oke, cukup aja ya, 4 dulu. Silakan dikerjakan. Dan sekian dari Ibu, semoga pemahamannya bertambah dan bermanfaat. Tidak ada materi atau ilmu apapun yang percuma ya. Jadi, pelajari baik-baik apapun yang kamu temui dari pembelajaran jarak jauh kalian ya. Insya Allah semuanya bermanfaat. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.